Shalom God Lovers, ada kalanya di mana kita mengalami kekelaman dalam hidup kita. Tetapi percaya Dia Allah yang setia, yang tetap berjanji untuk menyertai kita. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku
Shalom God's Lovers. Bertemu kembali kita dalam program Word from Heaven. Dan kali ini kita akan mengenali identitas kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di satu kartu identitas, nama, misalnya nama saya, alamat di mana, di situ nama ada gelar segala macam kan. Tetapi sebagai orang percaya itu supaya bisa dikenal ke orang tuh jelas identitasnya. Apakah dia cukup memenuhi syarat dikatakan sebagai orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya, atau hanya orang Kristen keturunan atau orang biasa. Karena orang Kristen belum tentu orang percaya, tetapi kalau orang percaya atau beriman udah pasti dia hidup kekristenannya baik. Jadi yang pertama-tama yang menjadi ciri-ciri dari kekristenan itu adalah orang itu tidak hidup lagi dalam budaya-budaya yang salah. Kalau kita membaca dalam Kolose 2 ayat yang ke-8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali saya berbicara dengan seorang pendeta, seorang pendeta yang pengalaman melayani di luar negeri. Satu kali saya kaget dengan satu ungkapan, pengalaman beliau melayani di luar negeri, saya tidak sebutkan namanya. Dia katakan, Bu, kalau zaman sekarang ini masalah virginian tuh sudah gak penting lagi, kekudusan kewanitaan sudah tidak penting lagi, katanya begitu, karena itu sudah biasa. Saya begitu kaget. Saya katakan Alkitab dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan ternyata Bapak ini sudah dipengaruhi oleh pergeseran budaya yang salah. Apa dasar falsafahnya mereka begitu? Karena dunia sudah mengalami perkembangan zaman. Orang tidak seperti dulu lagi. Oke, zaman boleh berkembang, tapi firman Tuhan dengan segala aturannya tidak boleh berubah, saya katakan. Jadi untuk hidup kudus sebagai seorang Kristen yang baik, dia harus menjaga hidup kudus. Artinya apa? Hidup terpisah dari budaya-budaya orang berdosa. Hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia sedapat mungkin dan memang harus dihindari. Bahkan yang dianggap kekejian bagi Tuhan itu harus dimatikan. Jadi sebagai orang percaya, walaupun kita hidup di era modern, zaman sudah semakin canggih dan modern, sehingga orang tidak lagi memiliki sopan santun, orang tidak lagi memiliki rasa hormat, tetapi sebagai orang percaya kita harus tetap memelihara itu, karena firman Tuhan tidak berubah dan yang kita hormati adalah Allah, sehingga di hadapan manusia kita juga tidak akan salah bertindak. Jadi hati-hati, atau dengan adat istiadat yang akan menjerumuskan kita kepada erosinya iman kita, ini juga kita hati-hati. Karena adat istiadat itu sebenarnya baik sebagai alat untuk sosialisasi. Tapi kalau adat istiadat itu membawa kita kepada roh-roh nenek moyang, kita harus hancurkan itu. Lalu yang kedua, kita harus menghindari lingkungan yang tidak baik. Kita tahu kebutuhan kita sebagai orang percaya adalah membangun iman, membangun identitas, membangun karakter. Sehingga 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, sesuci-sucinya saudara, sepandai-pandainya saudara menjaga diri. Tapi kalau hari-hari saudara hidup di tengah-tengah pemabuk, perokok, pencemooh, tukang gosip, pasti lama-lama akan terpengaruh juga. Apalagi yang di tengah-tengah penggosip saudara. Mau tidak mau lidah ikut juga. Oh iya ya, oh ternyata begitu, oh begini, sudah terpengaruh. Jadi sebagai orang percaya kita harus hindari ini. Dengan bijak tentunya, dengan bijaksana. Sehingga kita tidak tersesat. Kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan yang ketiga di sini, kita harus menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan dosa lama. Lahir sudah dalam keadaan berdosa, maupun dosa yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar ketika kita manusia lama, jangan didatang-datangi lagi. Kita sadar dulu kita pemarah, kita pembohong, kita penjinah mungkin, kita pemfitnah mungkin. Tapi ketika kita serahkan semua dosa itu atau penyembah berhala, dosa itu kepada Tuhan, sudah kita tinggalkan jauh-jauh. Dan jangan didekati lagi. Bahkan kebiasaan-kebiasaan itu harus kita matikan. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang saya katakan tadi yaitu
Inilah dosa-dosanya: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, ternyata semua ini sama dengan penyembahan berhala. 10 hukum Tuhan diawali jangan penyembahan berhala. Hukum ke-10, jangan mengingini sesama. Saudara, ada keserakahan itu ditutup dengan penyembahan berhala. Hati-hati. Jadi sebagai orang percaya memang kita harus matikan itu. Mau tidak mau harga mati. Walaupun dalam proses, tapi kita memang sudah berjuang untuk mematikan segala hawa nafsu duniawi. Lalu yang keempat, kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang bebas dari kuasa iblis. Apakah itu? Karena saya pernah mendengar ada anak Tuhan pernah kesurupan. Loh, ini kenapa? Berarti ada sesuatu, celah. Ya berarti ada dosa apa? Dosa ini sebagai celah untuk masuk, saudara. Seharusnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak mampu lagi merasuk dia, sehingga menghilangkan kepribadiannya sebagai anak Tuhan. Sebagai manusia baru, dia sudah berkuasa atas iblis. Iblis sudah tidak mampu lagi. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus tunjukkan identitas ini, kita orang yang bebas dari kuasa iblis. Bagaimana Kisah 10 ayat 37 mengatakan, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kuasa Yesus sudah menyembuhkan orang daripada kuasa iblis. Sebagai orang percaya, kita sudah terbebas dari itu. Lalu yang kelima, sebagai orang percaya juga kita harus bisa menaklukkan sakit penyakit. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kami harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa juga sebagai orang percaya kita harus mampu menaklukkan sakit penyakit? Karena kita sadar diri kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah berarti bukan bait sakit penyakit. Artinya penyakit dalam bentuk apapun kita bisa taklukkan di dalam kuasa Tuhan. Yang penting kita mempunyai kuasa dan sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri, Allah beserta kita. Lalu yang keenam, sebagai orang percaya jauhlah pikiran-pikiran yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran sia-sia? Contoh sederhana, saudara. Mungkin saudara suka berpikir begini, ya, seandainya aku sudah punya mobil mewah, mungkin aku akan berbahagia. Seandainya aku sudah menjadi orang yang terhebat, aku berbahagia. Saudara pikirkan itu. Ya, itu pikiran yang salah. Ya, pikiran yang benar adalah terorientasi bagaimana kita membangun atau mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena dengan mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, sebagaimana doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan memelihara hidup kita, memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan. Sebagaimana juga Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan salah kita berpikiran. Di sini dikatakan pikiran yang sia-sia itu seperti itu. Tidak akan mendapatkan, saudara. Sekalipun saudara bisa kaya, bisa jadi pejabat, tapi pada akhirnya akan membawa saudara kepada kebinasaan dan hidup yang sia-sia. Tapi ketika kita mendatangkan kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Jangan bersekutu dengan orang yang salah. Siapa orang yang salah? 1 Korintus 5 ayat 11 mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kenapa saudara? Semua itu adalah virus, bakteri, kuman yang akan menularkan tubuh kita yang kudus. Itu sebabnya kalau kita lihat ada orang sakit kan harus diisolasi, saudara. Yang flu jangan dekat sama orang sehat. Sama, kita yang sudah berperilaku baik, kita yang sudah berkarakter Kristus, tapi kalau kita bersekutu dengan orang-orang seperti ini, itu akan terbawa, tertular saudara. Spiritnya yang akan tertular kepada kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir dikatakan bagaimana supaya kita menghindar atau terhindar dari pola pikir yang salah.
Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah ini saudara, jadi kita jangan mempunyai pola pikir yang salah. Ya, pola pikir yang salah itu artinya apa? Ya kita menyesatkan pikiran kita dengan mencemaskan nasib kita atau masa depan kita, anak kita, keberadaan kita. Nah itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang benar adalah pikirkan kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan kalau ada pikiran yang membuat kita merasa takut, nah itu namanya roh perbudakan dari dosa. Tapi sebagai anak Tuhan memang kita harus beriman dan harus berani melangkah di dalam kekuatan iman. Maka pasti Allah Bapa kita yang kita panggil ya Aba ya Bapa, Dia lebih tahu memenuhi kebutuhan kita. Sehingga sebagai anak Tuhan kita tidak akan kekurangan satu apapun. Tidak kekurangan satu apapun bukan berarti harus kaya raya, tetapi kita memperlihatkan kita sehat, kita bahagia, kita tidak kekurangan satu apapun, dan ibadah kita juga boleh terpenuhi dengan baik. Jadi inilah beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pencerahan kembali kepada kami pada saat ini, di mana melalui firman Tuhan yang kami renungkan, kami boleh memahami siapa kami sebenarnya yang harus menunjukkan identitas yang jelas sebagai orang percaya. Dan kalau saat ini mungkin kami masih terombang-ambing, ada saudara-saudara kami masih terombang-ambing, masih ada di persimpangan, Tuhan pertegas langkah mereka. Tuhan beri kemampuan pada mereka untuk bangkit, supaya mereka hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan perteguh iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati melalui renungan ini, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan memberkati.